Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin salah satu basic terpenting dalam trading saham, yaitu risk to reward ratio. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Kita akan ngobrol soal risk to reward ratio, atau kadang juga disebut risk to return ratio. Tapi sama aja lah ya, di video ini kita akan pakai istilah risk to reward ratio. Nah, istilah ini nih sering banget dipakai oleh para trader saat menganalisa dan memberikan rekomendasi saham. Tapi sebenarnya apa sih risk to reward ratio itu? Jadi secara singkat, risk to reward ratio adalah perbandingan antara resiko penurunan dengan potensi profit yang bisa kita dapatkan. Kalau mungkin teman-teman agak bingung, gue akan bahas pakai contoh grafik sahamnya ya. Jadi saat ini gue akan pakai contoh sahamnya Astra International atau ASII. Tapi sebelum teman-teman lanjut, gue saranin teman-teman harus mengerti dulu basic-basic analisa teknikal seperti Fibonacci retracement dan support resistance. Kalau teman-teman belum tahu, gue saranin teman-teman nonton dulu episode 44 dan 48. Teman-teman bisa langsung akses aja dari playlist di channel ini, ya, pilih analisa teknikal, nanti teman-teman nonton yang episode 44 dan 48. Karena di video ini kita akan langsung pakai basic analisa teknikal untuk mengetahui risk to reward ratio. Oke, kita balik lagi ya ke topiknya. Di sini teman-teman bisa lihat grafiknya ASII yang akan kita jadikan contoh. Gue udah tarikin Fibo dan support resistennya. Swing low-nya di sini gue ambil di 4.400 ya, di bulan September 2020. Lalu swing high-nya 6.950 di Januari 2021. Dan seperti yang udah gue jelasin di video Fibonacci, saat saham itu uptrend, dia akan tetap melakukan retracement atau pullback sehat. Nah, pullback sehatnya itu biasanya ke level 0,382 sampai 0,618. Jadi gue batasin di 0,618 di garis yang ini. Nah, tapi kalau saham itu retrace dan jebol menembus 0,618, bisa kita bilang uptrend-nya agak kurang kuat. Jadi teman-teman harus hati-hati di saham yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat ya grafiknya ASII di sini. Setelah mencapai swing high-nya, dia turun, dia mantul. Dia turunnya kemana? Dia turunnya ke Fibo 0,618 di sekitar 5.300 sampai 5.400. Dan ternyata ya, memang itu support kuatnya. Karena teman-teman bisa lihat di sini, di level 5.300 dan 5.400, itu pernah juga menjadi resisten yang cukup kuat di sekitar bulan Juli sampai Agustus 2020. Ini teman-teman bisa lihat ya, gunung yang di sini dia jadi resisten, tapi setelah dia tembus, dia akan berubah menjadi support, gitu ya. Nah, teman-teman yang udah nonton video playlist analisa teknikal, pasti udah bisa tahu ini adalah titik support ya di 5.300 dan 5.400, sehingga teman-teman yang strateginya buy on weakness pasti akan beli saat ASII itu di sekitar 5.300 sampai 5.400. Nah, itu adalah titik entry yang bagus karena resiko penurunannya udah nggak terlalu banyak. Contoh ya, pas gue ambil gambar ini, ASII harganya di 5.775, yang artinya kalau teman-teman ambil di support, teman-teman itu udah dapat profit sekitar 8%. Lumayan kan? Tapi sekarang pasti muncul pertanyaan, di harga saat ini masih boleh beli atau enggak, Mas Bro? Nah, ini adalah pertanyaan orang-orang yang udah telat beli, mau masuk tapi ragu-ragu. Takutnya setelah dia masuk, harganya itu turun dan balik lagi ke support. Tapi pertanyaan ini wajar banget ya. Teman-teman santai aja kalau teman-teman mikir kayak gitu, nggak masalah. Ya, makanya di video ini gue akan ajarin supaya teman-teman bisa ambil keputusan sendiri, bisa masuk atau harus nunggu di bawah. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi cara ngitungnya itu sebenarnya simple banget ya. Teman-teman langsung lihat aja, kalau saat ini harganya di 5.775, lalu kita tahu supportnya itu di 5.300. Kalau jebol 5.300, sesuai trading plan, kita harus disiplin untuk keluar ya, harus cut loss. Sedangkan resisten terdekatnya itu ada di sekitar 6.000. Nah, 6.000 ini adalah level take profit kita. Ingat ya, supportnya 5.300, kalau jebol 5.300 kita cut loss. Sedangkan area take profit pertama, target pertama adalah 6.000. Nah, itu teman-teman harus ingat dulu. Lalu sekarang kita tinggal hitung aja nih, dari harga saat ini di 5.775 ke support itu ada 475 poin. Ya, 5.775 dikurangin 5.300. Sedangkan kalau kita hitung ya dari harga saat ini ke resisten ya, 5.775 ke 6.000 itu jaraknya hanya 225 poin. Artinya, potensi kerugian kalau kita masuk di saat ini itu 475 poin, sedangkan potensi cuannya hanya 225 poin. Artinya, risk to reward ratio di sini sekitar 2:1.
Ya, risk yang lebih besar dibanding reward, ini adalah tanda agak kurang worth it kalau ambil ASII di harga 5.775. Ya, beda kasusnya ketika kita ambil ASII di harga 5.400, ya memang sih itu nggak support ya, nggak bottom banget, tapi itu cukup deket sama 5.300. Hanya 100 poin. Ya, menurut gua ambil di 5.400 itu masih bagus. Nah, kenapa gue bisa bilang 5.400 itu area yang bagus untuk masuk? Nih, teman-teman hitung ya, dari 5.400 ke 5.300 itu hanya 100 poin. So, resiko penurunannya itu 100 poin. Ya, sedangkan dari 5.400 ke target kita 6.000 itu ada 600 poin. Artinya resikonya 100, rewardnya 600. Nah, risk to reward ratio-nya kalau kita hitung pakai angka ini itu 1:6. Nah, di sini kelihatan, kalau teman-teman masuk ke ASII di harga 5.400, risk to reward ratio-nya itu bagus. Ya, 1:6. Resikonya 1, reward-nya 6. Nah, setelah tahu itu, teman-teman tinggal mutusin deh ya, teman-teman mau masuk di harga saat ini, atau nunggu lagi, tunggu ASII-nya retracement agak ke bawah, baru teman-teman beli. Nah, teman-teman sesuaikan ya dengan trading plan masing-masing. Sekarang kita akan coba pakai contoh saham yang kedua. Ya, sahamnya Bank BTN atau BBTN. Saat ini teman-teman bisa lihat harga sahamnya itu di 1.830. Kemarin Bank BTN sempat mentok ke 2.200-an, lalu mantul turun. Ya, so resistennya adalah 2.200. So bisa kita bilang 2.200 ini adalah resisten untuk BBTN. Ya, selain itu, kalau kita tarik ke belakang, teman-teman juga bisa lihat ya, 2.200 ini pernah jadi resisten di sekitar November dan Desember 2020. So bisa gue bilang 2.200 ini confirm ini adalah resisten. Lalu sekarang kita akan coba cari di mana sih support terdekatnya. Ya, kemarin di November 2020 dan Februari 2021 di sini, dia sempat bikin base di level 1750 sampai 1760. Jadi gua akan bikin kotak ungu ya di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah support horizontal. Lalu kalau gue tarik garis biru ya, teman-teman bisa lihat garis biru yang di bawah ini adalah support uptrend line-nya. Teman-teman yang udah pernah nonton video support resisten pasti udah tahu lah ya cara tarik garis ini. Nah, beberapa support yang udah kita dapetin, ini confirm ya. Semuanya itu sama, menunjukkan level 1750 sampai 1760 ini adalah support. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ketiganya ketemu di sini, support horizontal di situ, support uptrend line di situ, dan support Fibo 0,618-nya di situ juga. Ya, jadi kita bisa bilang 1750 sampai 1760 ini adalah support kuat. Nah, sekarang kita akan coba hitung risk to reward ratio-nya. Harga saham 1830, supportnya 1760, jadi resikonya adalah 60 poin. Sedangkan kita tahu ya targetnya, resistennya, TP pertamanya di 2200. Artinya potensi cuan dari harga saat ini itu sekitar 370 poin. Risk-nya 60 poin, reward-nya 370 poin. Artinya risk to reward ratio di Bank BTN ini sekitar 1:6. Nah, menurut gua ini adalah angka risk to reward ratio yang bagus banget untuk entry. Jadi Bank BTN ini cukup menarik ya. Yang penting kita disiplin aja sih. Kalau misalkan jebol level support, ya kita harus keluar. Ya, kita nggak boleh toleransi. Kalau misalkan udah bikin trading plan supportnya di sini, ketika jebol ya udah kita harus lepas. Oke, sekarang setelah tahu cara menentukan risk to reward ratio, gue akan bahas kenapa risk to reward ratio ini sangat penting untuk bisa kasih kita cuan. Kita akan langsung aja ya meluncur ke spreadsheet Excel-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Kasus yang pertama ini kasusnya Bro Ruben. Jadi Bro Ruben ini adalah seorang trader dengan win rate 40%. Artinya saat dia melakukan 10 kali analisa yang benar hanya 4 kali. Ya, sisanya 6 kali dia miss ya, dia salah. Nah, di sini teman-teman kan bisa lihat ya, dia ini lebih banyak salahnya daripada benernya. Nah, tapi risk to reward ratio ini ternyata bisa bikin kita cuan meskipun kita banyak salahnya dalam menganalisa. Nah, karena Bro Ruben ini tahu dia lebih banyak salahnya, dia akhirnya memutuskan risk to reward ratio minimal buat dia adalah 1:2. Nah, teman-teman kemudian lihat ya di tabel ini, dari 10 kali trading, ya teman-teman bisa lihat di sini ya, dia ada 10 kali trading, resultnya ini 6 kali miss yang merah ya, sedangkan hitnya hanya 4 kali yang hijau. Nah, masing-masing transaksinya dia sudah batasi, jadi kalau masuk ke suatu saham, dia batasi modalnya 10 juta. Ya. Kemudian teman-teman lihat ya di kolom sebelahnya, loss-nya 5%, profit-nya 10%. Nah, apa sih ini? Kenapa loss 5%? Kenapa profit 10%? Nah, ini adalah risk to reward ratio. Artinya kalau turun, dia hanya loss 5%, ini contoh aja. Dan kalau profit, dia dapat 2 kali lipatnya dibanding loss. Ya, loss-nya 5%, profit-nya 10%. Ini adalah risk to reward ratio 1:2. Ya, jarak dari entry ke support, ya, sama jarak dari entry ke resistance. Nah, kemudian,
Kalau misalkan dia loss 5% dalam satu kali trading, dia itu minus 500.000. Ya, kalau dia hit, dia dapat 10% atau 1 juta. Dan teman-teman bisa hitung di sini, meskipun dia banyak loss-nya, tapi loss-nya itu hanya 500.000. Sehingga kalau di total-total ya, loss-nya 500.000, cuannya 1 juta, di total-total nilai akhirnya kita dapat ya, Bro Ruben ini ternyata masih cuan 1 juta. Ya meskipun dia lebih banyak salahnya, karena dia punya risk to reward ratio yang bagus, 1:2, dia masih bisa dapat cuan 1 juta atau 10% dari uangnya. Nah ini adalah salah satu contoh, meskipun kita banyak salah analisa, kalau risk to reward ratio kita bagus, kita disiplin, kita masih bisa dapat cuan dari pasar saham. Nah ini adalah acuan yang gue pakai saat gue pertama kali belajar trading saham. Nah teman-teman juga bisa pakai acuan ini, atau kalau teman-teman mau modifikasi, itu silahkan. Gue akan kasih contoh kasus yang kedua, supaya teman-teman lebih dapat gambaran tentang risk to reward ratio yang lain. Kasus kedua ini kasusnya Sis Ratna ya. Dia ini baru coba-coba trading, sehingga win rate-nya itu masih lebih kecil dibanding Bro Ruben. Kalau Bro Ruben tadi 40%, Sis Ratna ini hanya 30%. Artinya dalam 10 kali analisa, dia cuma bener 3 kali ya, 7 kalinya miss, 7 kalinya salah. Nah, kemudian dia coba menerapkan ya, risk to reward ratio-nya kayak Bro Ruben, 1:2, dan kita bisa lihat hasilnya di tabel yang di bawah sini. Dari 10 kali trading ya, di sini 10 kali trading, dia 7 kali miss nih. Ya, yang merahnya ada 7, sedangkan yang hijaunya hanya ada 3 ya, yang bener 3 ini 30% hit. Nah, modalnya sama ya, 10 juta. Kemudian dia pakai risk to reward ratio yang sama kayak Bro Ruben, 1:2. Kalau loss 5%, profit 10%. Sama ya, kayak Bro Ruben. Dan kita bisa lihat ya, hasil akhirnya dia loss 5%. Kenapa? Ya karena cuannya cuma 3 juta, sedangkan loss-nya 7 kali 500.000 itu 3,5 juta. Sehingga hasil akhirnya dia itu rugi, ya rugi 500.000 atau loss 5%. Nah, karena dia udah nyatet, akhirnya si Ratna ini coba merubah strategi dia. Mungkin karena dia masih belajar ya, win rate-nya masih sama 30%, tapi dia rubah risk to reward ratio-nya jadi 1:3. Artinya dia harus entry ke saham-saham yang lebih aman. Artinya dari titik entry dia ke batas cut loss itu deket ya, hanya 5%. Sedangkan jarak dari entry dia ke resistance ke take profit itu 15%. Dia melakukan modifikasi risk to reward ratio karena ternyata sebelumnya dia rugi. Ya kita akan coba lihat. Nah sama ya, dia masih 7 kali miss, 7 kali salah nebak yang merah ini, hanya 3 kali yang hit. Nah tapi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dia loss 5%, kalau dia profit 15%. Ya ini adalah risk to reward ratio 1:3. Nah teman-teman lihat ya hasilnya. Kalau dia loss 500.000. Kalau dia cuannya 1.500.000. Jadi kalau kita jumlahin ya, kita hitung totalnya, di akhir dia masih cuan 1 juta. Ya meskipun dia banyak salahnya, dia masih bisa cuan 1 juta. Nah jadi teman-teman di sini bisa belajar, kalau mungkin teman-teman win rate-nya belum besar, masih suka salah gitu ya dalam melakukan analisa, sebaiknya teman-teman pakai risk to reward ratio yang lebih besar. Contohnya 1:3, 1:4, atau mungkin 1:5. Nah itu terserah teman-teman ya. Teman-teman sesuaikan aja seberapa akurat analisa teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Kasus yang ketiga ini kasusnya Jeng Ratna, karena dia udah lebih senior ya, win rate-nya bagus. Ya, dia bisa nebak 60% benar ya. Dari 10 kali analisa, 6 kali benar, hanya 4 yang salah. Nah, dia coba ya pakai risk to reward ratio 1:1. Nah, ini lebih beresiko sih. Nah, biasanya gue nggak masuk nih kalau 1:1. Kalau gue sendiri minimal 1:2 baru gue mau masuk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari 10 kali trading, 6 kali hijau ya, 6 kali benar, 4 kali miss, 4 kali yang merah, 4 kali salah, modalnya 10 juta, dan teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau dia loss 5%, kalau profit ya 5%. Jadi masing-masing 500.000, di total dia cuma dapat 1 juta. Ya, meskipun win rate-nya bagus, 60%, kalau risk to reward ratio-nya dia jelek 1:1, cuannya cuma 1 juta. Ya, bandingin sama kasus yang pertama tadi ya, kasusnya Ruben, win rate-nya lebih kecil, 40%, lebih sering salah. Tapi cuannya sama-sama 1 juta. Nah, ini perbedaannya ada di risk to reward ratio-nya. Nah, teman-teman sesuaikan lah ya, teman-teman lebih cocok yang mana. Kemudian karena Jeng Anita merasa dia cuannya kurang banyak, akhirnya dia merubah risk to reward ratio-nya dari 1:1 jadi 1:2. Dan di sini dia mulai kelihatan ya hasilnya. Kalau dia loss 5%, kalau profit 10%, di total ternyata dia berubahnya banyak banget, bisa dapat 4 juta. Ya, dari yang sebelumnya cuma 1 juta, sekarang dia bisa dapat 4 juta dengan risk to reward ratio 1:2. Nah, sekarang bayangin aja kalau Jeng Anita ini pakai risk to reward ratio-nya 1:3. Pasti dia bisa cuan lebih banyak lagi. Nah, ini ya, teman-teman bisa jadiin contoh-contoh ini sebagai pelajaran. Teman-teman sesuaikan aja, teman-teman win rate-nya berapa,
Terus teman-teman iseng aja, teman-teman masukin nih. Nanti file Excel-nya akan gua share ya di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal download aja ya. Teman-teman sesuaikan, teman-teman win rate-nya berapa. Lalu modal masuk di satu saham itu berapa. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Yang paling oke menurut kalian itu yang mana. Ya pastinya setiap orang beda-beda. Tapi kalau gua pribadi, gua sendiri hanya akan entry kalau risk to reward ratio-nya 1:2. Dan pastinya kalau rewardnya semakin besar, gue akan lebih pede untuk entry ke saham itu. Karena kalau turun pun turunnya terbatas, tapi kalau cuannya bagus. Gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung dan ada pertanyaan, teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti gue akan jawab. Atau juga supaya lebih cepat jawabnya, teman-teman bisa DM ke Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Nih di sini ya. Teman-teman yang belum follow juga bisa follow. Ya teman-teman bisa DM gue kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya gue akan lebih responsif jawab di DM Instagram. Oh ya, disclaimer on ya, saham-saham yang tadi hanya contoh aja, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi segala keputusan itu ada di tangan teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.